Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurdian Syahid dalam pelajaran TKA Bahasa Inggris Wajib. Bagaimana kabar adik-adik dan teman-teman sekalian, serta Bapak dan Ibu guru di sekolah? Apakah hari ini baik? Kita akan kembali lagi belajar Bahasa Inggris Wajib bersama saya dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Generasi smart, berkarakter, cerdas. Nah, hari ini kita akan kembali belajar bahasa Inggris wajib khususnya materi procedure text. Jadi, apa itu procedure text? Sebelumnya, kembali lagi bersama saya di kelas kita hari ini. Nah, bagaimana kabar teman-teman sekalian? Nah, untuk persiapan kelas, jangan lupa untuk mempersiapkan English textbook-nya atau buku bahasa Inggrisnya, dictionary, kamusnya, another relevant book with the topics atau buku-buku yang mungkin relevan dengan topik kita hari ini, yakni procedure text. Mungkin bisa buku resep ibu kamu atau mungkin buku-buku tutorial lainnya. Shouldn't learn the topic before. Jadi sebelumnya semestinya kita akan belajar lebih banyak tentang jenis-jenis teks gitu. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah students can understand purpose and types of procedure text. Jadi, siswa-siswa hari ini akan diharapkan bisa memahami tujuan dan tipe-tipe dari teks prosedur. Nah, selanjutnya, students can understand language features of procedure text. Jadi, siswa-siswa sekalian, adik-adik sekalian di rumah atau di sekolah, ini diharapkan untuk bisa memahami lebih baik tentang fitur-fitur bahasa dari adanya teks prosedur. Selain itu, students can explain about the procedure text. Jadi, kedepannya adik-adik ini bisa memahami bahkan menjelaskan tentang teks prosedur. And the last one is students can make an example of procedure text with their own language. Jadi saya harap ke depan-depannya bahwa adik-adik sekalian ini bisa lebih baik menjelaskan bahkan membuat teks-teks prosedur berdasarkan hal-hal yang kalian senangi, baik itu makanan ataupun cara memperbaiki dan lainnya. Nah, rules of the class pertama kita adalah follow teacher direction, raise your hand ask question, be respectful to the others and pay attention to the teacher. Nah, untuk procedure text sendiri kita akan memulainya saat ini. Nah, general structure of procedure text yang pertama adalah goal or aim. Goal or aim itu adalah tujuan atau capaian. State what is to be done, showing the purpose atau menunjukkan tujuannya. Materialsnya listed in order of use includes item needed atau list-list atau bahan-bahan material yang mungkin digunakan nanti ke depannya dalam pembuatan suatu hal. Dan yang ketiga adalah method, which is series of steps to achieve the purpose. Jadi beberapa langkah atau tahapan yang akan kita lakukan untuk mencapai sebuah tujuan atau goal or aim tadi. Jadi ingat bahwa ketika kita ingin menyusun procedure text itu ada 3 struktur penting yang diperlukan dalam menyusun teks tersebut. Which is yang pertama biasanya diawali dengan goal or aim, tujuan. Bahwa apa sih yang akan kita lakukan atau menunjukkan tujuan yang akan kita lakukan. Misalnya tujuan dari procedure text pada kali ini anggaplah kita akan membuat sebuah sandwich gitu yang bisa dimakan atau yang umumnya dimakan saat sarapan. Materialsnya apa saja, roti dan lain-lain. Serta metodenya, langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang akan kita lakukan dalam membuat sebuah sandwich. That is example of generic structure of procedure text atau bagaimana struktur dari sebuah procedure text. Nah, sampai saat ini kira-kira adik-adik sudah paham tidak bagaimana dalam menyusun procedure text itu? Selanjutnya kita lihat language feature-nya. Di kesempatan ini kita akan melihat bagaimana fitur-fitur bahasa yang digunakan dalam menyusun sebuah text procedure. Yang pertama using action verbs which is itu cut, steer, put, fold, etc. Misalnya memotong, meletakkan, melipat, mengaduk. Itu adalah bentuk-bentuk action verb atau kata kerja aksi yang membutuhkan sebuah aksi dalam melakukan sebuah hal. Selain itu kita juga sering atau umumnya menggunakan using imperative sentence atau kata-kata atau kalimat perintah. Misalnya
Add spoonful of sugar. Tambahkan sesendok yang penuh dengan gula atau tambahkan sesendok full berisi gula seperti itu. Itu adalah bentuk kata perintah karena ada kata add atau mungkin stir. Biasanya itu adalah bentuk kata perintah atau kalimat perintah yang digunakan ketika kita ingin membuat atau menyusun sebuah text procedure. Selanjutnya adalah using simple present tense. Nah, karena di sini kita membuat suatu hal, maka itu bisa menggunakan tenses present atau saat ini yang umumnya atau daily dilakukan. Itu biasanya kita menggunakan using simple present tense seperti ketika kita menggunakan descriptive text kemarin. Nah, selanjutnya adalah using a linking words to do with time. Jadi ketika kita membuat atau menyusun procedure text, biasanya kita menggunakan linking words, which is biasanya first, when, then, dan semua itu adalah suatu hal yang menghubungkan atau connected satu tahapan ke tahapan lainnya. Misalnya ketika kita membuat sandwich, first of all we should bla 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 bla, or second step is bla 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 gitu. Itu adalah bentuk linking first atau kata-kata atau kata kerja ataupun beberapa kosakata yang menghubungkan satu tahapan dengan tahapan lainnya. That is why we call it as a procedure text. The next, one of the example of procedure text that we will make atau yang akan kita bersama-sama buat adalah contoh procedure text how to make simple sandwich. Jadi bagaimana membuat sebuah sandwich sederhana. Nah, pertama bahan-bahannya di sini tuh ada 2 slice of bread, cheddar cheese, chili sauce, beef sausage, fried egg, tomato, celery, and cucumber. Jadi di sini bahan-bahan untuk membuat sandwich atau roti isi itu yang pertama ada 2 potong atau 2 slice roti tawar, ada cheddar cheese atau keju cheddar. Selanjutnya ada chili sauce atau saus sambal, beef sausage ataupun ini adalah sosis daging atau sosis sapi, fried egg di sini adalah telur, selanjutnya ada tomato atau tomat, celery atau seledri, and cucumber atau mentimun. Jadi ini beberapa bahan yang kita perlukan dalam membuat sandwich atau simple sandwich. Nah, ketika bahan-bahannya sudah ada atau ketika bahan-bahannya sudah tersedia, which is materialnya itu tersedia, we will moving to the next step. The next step is prepare all the ingredients on a clean table, place on 1 slice of bread on a plate. Jadi yang pertama kita harus mempersiapkan keseluruhan bahan-bahan di atas meja yang bersih. Selanjutnya, place 1 slice of bread on a plate. Jadi letakkan atau taruh sebuah slice roti di sebuah piring. Selanjutnya, spread chili sauce evenly on the bread. Jadi kita diarahkan untuk meletakkan atau menyebarkan saus chilinya atau saus sambalnya ini merata ke seluruh permukaan roti. Selanjutnya, put the cheddar cheese on the top of the bread. Maksudnya adalah kita diarahkan untuk meletakkan kejunya itu di atas atau paling atas dari roti itu setelah menaruh beberapa chili sausnya. Yang ketiga atau yang keempat di sini adalah add the cooked beef sausage. Jadi kita diarahkan untuk menaruh selanjutnya beef sausage-nya atau sosisnya. Yang kelima ada place the fried egg over the sausage. Jadi di atas sosis tersebut kita diarahkan untuk menaruh telur yang telah digoreng tadi. Selanjutnya, add the tomato slices, cucumber slices, and celery. Jadi kita diarahkan untuk menaruh tomat-tomat, mentimun, dan seledri yang sudah dipotong-potong tadi di atas rotinya. Cover the sandwich, the second slice of bread. Dan setelah itu ketika susunan yang sudah kita atur itu lengkap, kita bisa menaruh susunan atau roti terakhirnya atau the second slice on the top of the bread atau di atas susunan tadi. Cut the sandwich into half if desired. Jadi jika mungkin terlalu besar potongan rotinya, kita bisa membelah dua menjadi potongan kedua atau di satu-satu sisinya, di seberang sisinya.
Your simple sandwich is ready to serve. Enjoy. Jadi itu adalah salah satu tadi cara dalam membuat sandwich sederhana menggunakan prosedur text yang telah kita susun. Dari persiapan materialnya hingga steps atau metodenya, dari metodenya. Tadi beberapa langkahnya. Nah, sekarang task kedua, teman-teman boleh melihat kalian ini beberapa langkah dalam membuat how to make fried rice. Jadi bagaimana cara membuat fried rice atau nasi goreng. Nah, beberapa langkah ini itu yang pertama kita disuruh untuk menyusun. Jadi ini adalah teks yang jumbled atau kurang berurutan atau tidak berurutan. Nah, di sini kita akan menyusunnya menjadi satu bagian-bagian yang akhirnya runtut atau tersusun dengan rapi sesuai dengan prosedur text yang ingin kita buat. Yang pertama di sini ada scramble the eggs until they are half cooked. Maksudnya adalah kita disuruh untuk mengocok telur hingga mereka itu benar-benar, atau kita disuruh untuk memasak telurnya hingga mereka setengah matang. When the oil is hot enough, add the garlic, onion, and chili. Ketika minyaknya ini sudah panas, kita diarahkan untuk menambahkan bawang putih, bawang bombay, dan cabai. Selanjutnya, take the fried rice off the heat and place it on a plate. Maksudnya adalah kita diarahkan untuk menaruh nasi goreng tadi yang sudah dipanaskan ke sebuah piring. Selanjutnya, pour in the cooked rice and stir for a minute. Maksudnya adalah menuangkan nasinya dan mengaduk-aduknya dalam beberapa menit. Heat the vegetable oil in a medium frying pan adalah maksudnya memanaskan sayur-sayuran, vegetable-nya, menggunakan minyak di sebuah pan atau wajan penggorengan, wajan panas ya. Next, combine the seasonings including the sausage, pepper, and salt with the rice. Maksudnya adalah langkah selanjutnya kita menggabungkan seasoningsnya, bumbu-bumbunya, including misalnya saus, lada, garam, dan lainnya kepada nasi. Cook until the ingredients are tender. Maksudnya kita disuruh memasak hingga benar-benar matang gitu. Nah, ini adalah teks yang rumpang. Nah, sekarang kita diarahkan untuk mengaturnya menjadi sebuah prosedur teks yang baik dan benar. Sekarang kita lihat bagaimana hasil yang telah kita lihat menjadi sebuah teks yang teratur. Nah, ini adalah susunan yang telah kita atur bersama-sama. Pertama, heat the vegetable oil in medium frying pan. Jadi tentunya ya, dalam membuat nasi goreng, langkah pertama yang diperlukan adalah memanaskan terlebih dahulu sayur-sayuran dalam sebuah wajan pemanasan. Jadi kita perlu untuk memanaskan terlebih dahulu sayurannya agar tidak mentah. Selanjutnya, when the oil is hot enough, add the garlic, onion, and chili. Jadi ketika minyaknya sudah panas, kita diarahkan untuk menambahkan bawang-bawang, bawang putih atau bawang merah, dan cabai. Selanjutnya, scramble the eggs until they are half. Jadi tadi kan sudah memanaskan sayur, sudah menambahkan bawang-bawang, dan minyaknya sudah panas, kita harus memanaskan terlebih atau memasak terlebih dahulu telur gorengnya agar bisa panas sebelum memasukkan nasinya. Pour in the cooked rice and stir for a minute. Jadi kita diarahkan untuk akhirnya setelah memasak telurnya, kita diarahkan untuk menumpahkan nasinya ke dalam wajan dan kemudian diaduk bersamaan dengan bahan-bahan tadi yang telah dimasukkan. Next, combine the seasonings including the salt, pepper, and salt with the rice. Jadi, setelah langkah tersebut, kita diarahkan untuk memasukkan perasa atau untuk menambah cita rasa dari nasi gorengnya. Baik itu menambahkan saus, menambahkan lada, menambahkan garam agar cita rasanya semakin enak. Cook until the ingredients are tender. Jadi, di sini setelah memasukkan beberapa seasoning tadi, kita diarahkan untuk mengaduk atau memasak nasi goreng ini hingga benar-benar matang. And the last one, take the fried rice off the heat and place it on a plate gitu. Jadi setelah benar-benar matang, kita bisa menaruh nasi gorengnya yang lagi hangat-hangatnya ini di atas sebuah piring
dan menempatkannya di sebuah piring dan melakukan seasoning atau menambahkan beberapa hiasan di nasi goreng kita. Itu tadi adalah sebuah procedure text in how to make fried rice atau bagaimana cara membuat nasi goreng sederhana dari beberapa bahan yang tadi sudah kita siapkan gitu. Jadi ketika teman-teman nanti atau adik-adik sekalian melihat paragraf rumpang atau teks-teks rumpang kemudian ingin mengaturnya, kita lihat pertama-tama kira-kira apa sih yang menjadi step awal atau langkah awal dalam membuat suatu hal tersebut. Jadi ingat, jangan lupa untuk memperhatikan tadi feature language-nya, which is itu tadi mungkin ada linking first, seperti penggunaan kata first, then, until, next, dan lain-lain. Selanjutnya tadi ada penggunaan simple present which is itu biasanya menggunakan penggunaan kata to be itu seperti apa? To be-nya seperti ini, is. When the oil is hot, berarti dia akan menunjukkan kondisi saat ini, yang mana minyak itu sedang panas atau saat ini tuh panas, tidak menggunakan tenses lainnya. Selain itu tadi juga ada penggunaan kata-kata atau action verbs. Action verbs-nya seperti pour, stir. Pour itu meletakkan, stir itu mengaduk. Itu adalah bentuk dari action verbs atau kata-kata kerja yang berupa untuk menunjukkan aksi seperti itu. And the last one, jangan lupa bahwa dalam menyusun sebuah procedure text tentunya pertama tadi ada goal. Ada goal atau tujuan. Apa tujuannya? How to make fried rice. The second is the materials. Tadi ketika kita membuat sandwich ada material-material atau bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat procedure text, which is itu sandwich. Dan yang ketiga, the last one is method atau metode dalam menyusun sebuah hal itu atau menyampaikan sebuah hal itu, which is itu dalam membuat sandwich tadi ataupun nasi goreng ini gitu. Jadi itu tadi adalah generic structure yang bisa kita lihat bersama-sama dan language feature dari procedure text. Nah, di sini saya memberikan sebuah homework untuk teman-teman yang menonton. Mari kita melihat, choose one of the following instructions and receive then compose a procedure text. Jadi di sini ada 4 topik yang bisa teman-teman di rumah sekalian buat menjadi sebuah procedure text. Di sini how to make rendang, how to turn on the computer, how to make cupcakes, and how to use video recorder. Jadi di sini pertama, how to make rendang ini teman-teman bisa membuat atau menyusun procedure text tentang bagaimana membuat rendang. Jadi karena mungkin kemarin kita sudah bersama-sama Lebaran Idul Adha, nah teman-teman pasti sudah tahu kan ketika melihat ibu di rumah bagaimana cara membuat rendang. Dari pertama menyiapkan bahan-bahannya atau materialnya hingga menyusun metode-metodenya menjadi sebuah text procedure. Bisa juga dalam how to turn on the computer. Jadi bagi teman-teman yang memiliki device di rumah, baik laptop ataupun computer, you can use this one as one of your homework, di mana kita bisa membuat atau bagaimana menyusun sebuah text procedure dalam how to turn on computer. Jadi bagaimana cara menyalakan komputer, step-stepnya itu bagaimana, materials yang diperlukan itu apa saja. Nah, yang ketiga ada how to make cupcakes. Jadi teman-teman di rumah juga bisa menyusun langkah-langkah atau procedure text dalam membuat sebuah cupcakes. And the last one, ini teman-teman juga bisa how to use video recorder. Jadi bagaimana cara teman-teman dalam menggunakan rekaman atau video rekaman atau bisa menggunakan kamera juga. Jadi itu adalah bentuk homework yang saya instruksikan kepada teman-teman sekalian untuk dibentuk. Jika nanti prosedur teksnya telah jadi, mungkin teman-teman bisa menulisnya di kolom komentar ataupun bisa memperlihatkan kita melalui kolom komentar tentang homework yang sudah saya instruksikan kepada teman-teman ya. Jadi bisa memilih dari keempat ini. Which one is you prefer? Whether itu membuat rendang, atau menyalakan komputer, membuat cupcakes, ataupun juga bisa how to use video recorder atau perekaman video seperti itu. Jadi itu tadi adalah bentuk procedure text. Nah, I think you hope enjoy the meeting today. Jadi saya harap teman-teman sekalian menikmati dan benar-benar mempelajari materi kita hari ini tentang procedure text. Jangan lupa kembali bersama-sama membaca materinya atau mengulang-ulang video ataupun catatan yang sudah kalian
catat bersama-sama. Jangan lupa bahwa ketika kita belajar bersama-sama, vocabulary atau kosa-kosa kata itu terlalu penting atau sangat penting dalam menyusun sebuah teks. Jadi jangan sampai lupa untuk mengecek kembali pada dictionary atau kamus masing-masing. Baik, sekian dari saya, Nurjan Syahid dari Dinas Pendidikan Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.